Halo Indah, selamat pagi. Halo Karyang, selamat pagi. Long time no see Indah, setelah kita dulu seprogram bareng waktu ke Singapura. Setelah itu kita sibuk masing-masing, terus akhirnya aku lulus dan kita sudah tidak pernah bertemu lagi ya. Gimana nih Indah, kabarnya di 2021? Di tahun baru ini makin makin semangat atau malah ada masalah-masalah yang datang itu gimana dah kabarnya? Alhamdulillah, diusahakan baik Karyan. Dan juga aku bersyukur banget nih bisa ketemu Karyan lagi seperti yang Karyan tadi bilang kayak kita sempat seprogram tapi lama nggak ketemu, akhirnya bisa ketemu Karyan di sini secara virtual gitu kayak. Dan kalau ditanya kabarnya tadi aku udah jawab ya, alhamdulillah diusahakan baik. Kayak gitu. Karena ya Alhamdulillah. mungkin nggak dialami oleh aku aja kayak mungkin juga dialami sama balada mahasiswa tingkat akhir mungkin ya yang overthinking kemana-mana Iya, iya, atau iya, iya. galau ngerjain skripsi dan sebagainya ya permasalahan kompleksnya anak mahasiswa akhir lah tapi insya Allah masih bisa diatasi. Berarti sekarang lagi sibuk ini ya. Seperti itu. Sekarang lagi sibuk ngerjain tugas akhir ya, Ndah ya. Iya, bener banget Kak. Jadi minggu ini kebetulan adalah minggu terakhir perkuliahan di semester 7 begitu. Jadi kayak mungkin masih ada satu mata kuliah lagi yang perlu diselesaikan. Tapi kalau itu udah selesai, aku tinggal fokusnya ke tugas akhir. Kayak gitu Kak. Siap, siap, mantap, mantap. Oke, Ndah. Jadi pagi ini aku mengundang Indah untuk mampir nih di apa obrolanku gitu kan. Aku melihat nih Indah adalah salah satu orang atau ya adik tingkat lah di waktu kuliah itu yang punya semangat yang keren banget gitulah, yang bisa dicontoh oleh teman-teman semuanya gitu. Nah Indah itu juga punya cerita-cerita yang unik gitu di masa kuliah dan juga menginspirasi. Salah satunya dia bisa waktu kuliah dia bisa pergi ke beberapa negara gitu kan dah ya. Oke dah jadi Masih kalah sama Karian kok. jadi hari ini aku mau mengupas tuntas nih dah. Harapannya sih nanti teman-teman yang ngedengerin ini bisa bisa apa ya terinspirasi dari cerita-cerita Indah selama Indah kuliah gitu. Kalau sebenarnya kuliah walaupun kita sibuk kuliah tuh kita tetap aja bisa bisa apa bisa belajar di luar negeri gitu. Maksudnya berprestasi dengan bisa Benar memimpin negara banget. lain gitu kan. Oke, yang paling pertama banget nih dah pengalamanmu ke luar negeri itu kemana? Uh, ke Singapura Kak. Ke Singapura Ke Singapura ya. itu ke Singapura. Oke, bisa diceritain nggak? Nah itu programnya tuh seperti apa? Terus kemudian kamu di sana tuh ngapain aja? Yang kamu dapetin tuh apa aja gitu? Itu sekitar berapa hari dah? Itu sekitar semingguan Kak. Oh ya. 5 harian gitu Kak, 5 sampai 6 hari seperti itu. Oke, jadi Oke. aku mulai ya kayak ceritanya. Hmm. Jadi itu aku sedang ada di tahun kedua, uh, mau ke semester 5. Seingat aku ya, mau ke semester 5 itu awal-awal semester 5 banget itu aku alhamdulillah dapat kesempatan untuk mengikuti studi excursion ke Singapura waktu itu. Jadi studi excursion ini yang ngadain itu adalah international office-nya dari kampus aku yaitu ITS. Jadi waktu itu memang aku sama temanku diajak sih sebenarnya aku buat ikutan studi excursion ini. Jadi kalau misalkan di kampus aku itu ada suatu lembaga atau kantor gitu ya mengurusi mengenai international exposure gitu. Jadi kayak pengalaman-pengalaman internasional dihandle oleh kantor tersebut dan salah satunya program mereka adalah studi excursion ini. Nah, studi excursion ini tuh sebenarnya tuh lebih kayak kita kalau study tour gitu loh Kak. Kalau misalkan kita SMA atau SMP kita study tour ke Bali, ke Jogja, kayak gitu-gitu ya. Ya, ya. Mungkin kalau misalkan di kuliah, ini salah satunya tuh kita tuh studi ekskursinya tuh ke luar negeri. Nah, yang aku ikutin ini adalah studi excursion ke Singapura gitu. Nah, jadi waktu di sana ya sama kayak mungkin kayak teman-teman yang study tour, ada beberapa tempat yang wajib kita kunjungin dan kita juga dikasih waktu bebas untuk
explore negara itu sendiri. Jadi mungkin ketika teman-teman misalkan mau ke luar negeri dan misalkan mengikuti suatu program ya, kita memang dari lebih baiknya sejak awal udah menyiapkan jadwal aja sih, kayak kita kesini mau kemana gitu, di luar jadwal-jadwal yang udah wajib, kayak gitu sih Kak. Dan untuk kayak jadwal wajibnya ya, yang saat di Singapura tuh ke National Library-nya Singapura, NTU, kampus yang cukup terkenal dan cukup menginspirasi. Di sana kita tuh, kita ketemu sama anak Indonesia yang kuliah di kampus NTU. Jadi kita tuh kayak diajak tuh sharing-sharing pengalaman di NTU tuh kayak gimana. Menurutku ini salah satu poin banget sih Kak, yang apa ya, yang bisa kita ambil saat kita tuh berkunjung ke negeri orang gitu. Jadi sebenarnya poin dari kita tuh berkunjung ke negeri orang itu tidak hanya kita tuh menikmati pemandangan atau mungkin lingkungan yang berbeda, tapi yang terpenting adalah gimana sih kita bisa menyerap budaya baiknya di sana. Itu sih yang terpenting ya Kak ya menurutku. Itu kita tuh ke NT juga, terus kita juga ke PUP New Water. Jadi mereka memproduksi air bersih di situ. Jadi kita sedikit belajar tentang kimia juga di sana. Have fun banget sih. Jadi ya itu sih Kak menurutku yang yang di highlight banget ya ketika aku ke Singapura. Berarti program itu memang khusus mahasiswa ITS sendiri ya, Anda ya? Nggak ada mahasiswa di luar ITS ya? Oke. Iya benar Kak. Ya. Mahasiswa ITS. Nah, terus penasaran nih, kenapa Indah memilih negara Singapura ini sebagai salah satu negara yang mau Indah kunjungi gitu? Dari program ini kan pasti Indah berpikir kalau misalkan oke, aku nanti akan ke Singapura gitu. Nah, why kamu itu memilih program ini dan memilih negara ini untuk kamu kunjungi gitu? Oke, kenapa Singapura gitu ya Kak ya? Bener sih Kak, soalnya dari kampus ITS itu juga menyediakan beberapa pilihan negara-negara lain. Tapi aku memilih Singapura karena ini pengalaman pertama kali Kak ya. Jadi mungkin yang cukup dekat itu ya Singapura gitu. Jadi menurut aku di pikiranku ya sudah Singapura aja karena toh dia paling dekat sama Indonesia kayak gitu kan. Tapi meskipun dia paling dekat, yang membuat aku terinspirasi dengan Singapura tuh dia tuh kecil Kak kotanya, dia tuh kayak seperti kota gitu loh. Maksudnya negara Singapura tapi dalamnya tuh kayak kota yang kecil, tapi dia itu maju banget negaranya gitu. Setiap sudutnya itu menggambarkan teknologi masa kini gitu. Jadi menurutku untuk kita explore negara yang terdekat dan worth it banget dengan kemampuan teknologi untuk menambah ilmu banget. Menurutku Singapura itu menjadi pilihan yang tepat sih. Mungkin itu Kak alasannya. Iya. Di sana ada cerita-cerita unik nggak dah yang mungkin nantinya teman-teman ini bisa terinspirasi gitu. Maksudnya gini, maksudnya kamu di sana tuh kita jalannya tuh, maksudnya kalau kemana-mana tuh harus naik MRT atau mungkin naik bus atau di sana tuh kita bisa ketemu banyak sekali macam ras atau apa gitu yang mungkin bisa membuat teman-teman nih pengen nih pergi ke Singapura gitu kan. Oke, bener banget Kak. Jadi ada sih beberapa pengalaman unik yang kayak ini tuh baru pertama kali gitu ya terjadi di hidup aku gitu pas aku ke Singapura. Pertama adalah masalah budayanya. Jadi di sana kalau misalkan di Indonesia mungkin ya transportasi umumnya tidak setertib di luar negeri ini. Misalkan di Singapura kita kemana-mana pakai MRT, kita harus pakai kartu ngetap dan bisa isi ulang itu kartu kayak gitu Kak. Jadi salah satunya itu sih kalau misalkan untuk budaya di lingkungan sekitar kita kemana-mana pakai MRT dan juga kita dibiasakan jalan kaki sih Kak. Itu sih salah satunya ya yang selain sehat juga ya menurutku itu budaya yang baik lah kalau di luar negeri. Terus setelah itu juga kalau ras ya di sana itu tidak hanya ada orang Melayu tapi orang Cina juga ada dan surprise-nya lagi tuh orang Indianya banyak. Itu yang yang aku tuh baru begitu ke Singapura kayak banyak juga ya orang Indianya kayak gitu. Terus di sana itu sangat-sangat
bersih banget negaranya, sangat-sangat bersih banget negaranya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ke setiap sudut tempat itu pasti ada tempat cuci tangan, tempat sampahnya sangat-sangat teratur. Pokoknya kalau implementasi daerah berteknologi itu ya Singapura itu deh kalau menurutku ya, Ya, itu ya. jadi apa namanya, salah satu pengalamannya sih itu sih Kak yang Ya. Jadi memang apa ya, salah satu negara yang kecil tapi dia bisa memajukan negaranya itu semaju itu gitu kan ya, memaintain sumber daya manusia dan sumber daya yang dia miliki itu sekeren itu gitu. Nah, sebelum kita beralih ke another program yang kamu setuju. ikuti waktu kamu di kuliah nih, waktu kan tadi aku dengar kamu juga ke NTU nih. NTU berarti kan kamu tahu di sana pendidikannya seperti apa, influence-nya seperti apa, mahasiswa-mahasiswanya itu seperti apa gitu kan. Nah, ada nggak hal-hal yang bisa dicontoh dari NTU untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia gitu supaya apa ya, pola pikir atau mungkin budayanya tuh bisa kita serap dan kita terapkan di Indonesia gitu. Oke, jadi mungkin apa yang bisa kita serap ya Kak dari pengalaman misalkan contoh di NTU gitu ya. Begini, yang aku pelajari ya Kak, ternyata orang-orang di sana itu mereka kesadaran dirinya tuh sangat-sangat tinggi dan budaya kompetitifnya tuh sangat-sangat tinggi. Menurutku ini poin utama sih Kak, karena gimana pun ya orang luar itu memberi ilmu ke kita atau kita les di mana, sekolah di mana, kayaknya nggak berpengaruh kalau misalkan dari dalam diri kita sendiri itu kemauannya nggak kuat gitu. Dan teman-teman di NTU itu ya, setahu aku ya teman-teman ya, itu tuh apa itu namanya, mereka tuh kesadaran dirinya tuh tinggi banget dan kompetitif banget. Jadi meskipun pihak kampus itu memberikan apa ya kelonggaran atau beberapa toleransi atau mungkin fasilitas yang nggak nanggung-nanggung ya kalau di NTU, tapi mereka itu benar-benar apa ya hampir sempurna memanfaatkan itu dengan baik. Jadi menurutku mereka tahu banget kapan waktu untuk bersantai-santai, kapan waktu untuk kayak ayo kejar target, jangan mau kalah sama yang lain. Kalau mereka bisa, aku harus bisa dengan caraku sendiri. Itu kayak mindset seperti itu tuh mereka tuh ada banget gitu loh Kak. Jadi menurutku itu sih yang perlu dicontoh dari teman-teman yang di luar negeri ya, yang perlu contoh oleh teman-teman di Indonesia, mungkin kesadaran yang tinggi gitu terhadap kewajiban terutama, karena teman-teman di NTU itu kan mengemban amanah yang besar ya kalau misalkan kuliah di kampus yang terbaik kayak gitu, jadi ya kompetitifnya sangat tinggi kayak gitu sih Kak. Ya. Aku tadi sempat nge-highlight ini sih dah, mau kemanapun kita belajar atau mau dengan cara apapun, tapi kalau kemauan kita nggak tinggi buat ngeraih itu, ya sama aja gitu kan. Berarti itu artinya apa ya, kita sebagai orang Indonesia yang walaupun mungkin fasilitasnya itu nggak se-full anak-anak NTU gitu kan, harusnya ketika kita punya kemauan yang tinggi, kita bisa dong melampaui mereka gitu kan. Itu sih poinnya. Dan Bener aku banget. dan ini satu hal yang sangat-sangat support negara kita, soalnya kan ya as we know lah, pendidikan itu satu hal yang sangat penting lah untuk ketika kita membicarakan kemajuan sebuah negara gitu kan. Oke dah, sepertinya pengalaman Indah ini dari Singapura sangat-sangat indah ini ya, sangat-sangat indah tangkap dengan baik gitu, dan mungkin Indah bisa mengimplementasikannya itu di negara kita gitu kan. Nah, sebelum aku lulus Indah, aku juga sebelum aku lulus, aku juga pernah dengar kalau Indah tuh ngikutin another program gitu, program lainnya. Nah itu boleh ceritain nggak, Indah, programnya apa, terus di mana gitu? Iya, iya. Oke. Terkait another program itu ya Kak? Yes. Bisa ceritain nggak di mana? Oke. Jadi ini another program yang aku ikuti adalah Taiwan. Jadi ceritanya tuh di awal 2020 kemarin, Januari Februari, sekitar di antara 2 bulan itu, aku sempat mengikuti, kalau tadi studi excursion, kali ini aku mengikuti short program.
begitu Kak. Jadi aku mengikuti short program ke suatu kampus di Taiwan dalam durasi waktu 10 hari. Jadi kita memang sudah disediakan program-program apa yang bakal kita laksanakan di kampus tersebut. Rada beda sih sebenarnya sama studi excursion, karena kalau studi excursion kita tuh kayak lebih study tour di negara-negara itu ya Kak ya. Tapi kalau short program kita tuh kayak datang ke kampus, kita kuliah dan kita udah disediakan program-program apa aja yang kita kerjakan di kampus tersebut. Kayak gitu sih Kak di Taiwan itu garis besarnya. Kalau boleh tahu di universitas apa? Aku di Universitas Providence University waktu itu. Itu di sana ngebahas temanya tentang apa enggak? Oke, jadi mungkin ini tuh temanya agak bertentangan sedikit sih Kak sama jurusan aku sebenarnya. Tapi adalah nyambung-nyambungnya dikit. Aku sebenarnya kan kalau di kampus kan jurusannya Ocean Engineering ya. Tapi ini yang aku ikutin ini lebih ke berbau kimia sih Kak. Berbau kimia, food and nutrition, bahkan ini kosmetik. Itu waktu di Taiwan itu. Jadi menurut aku ya meskipun rada beda sedikit, tapi pengalamannya gede sih. Kan aku juga nyoba bidang lain gitu. Jadi mengenai applied chemistry, food and nutrition, juga kosmetik, science kosmetik. Ya, nah kan sebenarnya itu nggak inline, maksudnya nggak terlalu inline lah ya sama major yang kamu miliki di Indonesia gitu kan. Nah, terus outputan apa sih yang kamu dapatkan ketika kamu ngikutin program yang di Taiwan ini dah? Oke. Outputan apa? Yang pertama adalah ilmu yang tentu Kak, ilmu ya. Karena menurut aku meskipun itu nggak inline, tapi ilmu-ilmu yang didapat di sana itu bisa banget diterapin. Contohnya apa? Contohnya kayak food and nutrition. Jadi kita di sana diajarin juga cara memilih makanan yang sehat, cara diet yang sehat. Mungkin kelihatannya kayak sepele ya, tapi saat kita di sana, kita tuh bener-bener diajar sama ahlinya. Di mana di Providence University itu ya mereka memang benar-benar ada jurusan mengenai nutrition gitu. Jadi kayak memang aku dapat banget sih ilmunya di situ. Bagaimana menerapkan juga cara hidup sehat yang benar ketika sampai di Indonesia. Itu sih Kak ya, masalah keilmuan. Dan tentunya juga dengan tema-tema yang lain kayak sains kosmetik dan juga applied chemistry tadi. Terus juga yang kedua, selain ilmu tentunya ya yang bersifat teknis, yang kedua adalah hal non teknisnya Kak. Balik lagi kayak di Singapura tadi, masalah budayanya, masalah mereka, pola pikir mereka, masalah kesantunannya mereka, kemudian masalah teknologi-teknologi yang berkembang di sana, itu menurutku menjadi salah satu output sih Kak. Karena ketika di sana banyak pengalaman-pengalaman juga yang nggak tergantikan gitu. Karena aku punya salah satu prinsip sih, pengalaman adalah guru yang tak bernilai, asik kayak gitu Kak. Jadi menurutku dengan cara aku melihat cara kerja mereka itu bisa menjadi salah satu output sih Kak. Seperti itu. Oke. Berarti memang ini Anda kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran ketika kita berada di negara orang gitu kan. Nah, tapi aku penasaran nih dah, dulu kenapa sih Indah memutuskan untuk aku harus nyoba nih study abroad gitu. Aku harus nyoba belajar ke negara orang gitu. Kenapa Indah nggak ya wes ikut lomba aja atau mungkin udah Indah juga ikut lomba juga gitu kan. Jadi kenapa sih Indah dulu alasannya kenapa memilih untuk mengikuti program-program seperti ini gitu, program-program study abroad? Oke, baik aku akan jawab Kak. Kenapa alasannya aku tuh merasa perlu ya untuk ikut-ikut program kayak gini. Alasan yang paling sebenarnya aku nggak tahu ya apakah ini alasan yang cukup gelisah apa enggak. Karena kita tuh mahasiswa gitu. Wah. Ada maha di depannya siswa gitu Kak. Jadi menurutku ketika kita udah beralih dari siswa menjadi mahasiswa, harus ada suatu pengalaman yang kayaknya belum didapatkan di siswa, tapi kita bisa dapatkan di mahasiswa. Dan yang perlu kita tahu adalah ketika kita menjadi mahasiswa, kita harus bisa memanfaatkan apa
segala pengembangan diri apapun yang bisa kita lakukan. Itu sih Kak menurutku. Dan study abroad ini merupakan kayak salah satu impian aku gitu Kak. Aku melihat peluang sebenarnya di kampus aku yaitu ITS bahwa di sini itu study abroad itu memang difasilitasi, program-programnya banyak. Kalau misalkan kita yang nggak ngejar padahal fasilitasnya udah ada, menurutku itu sangat-sangat rugi. Kayak gitu Kak. Jadi menurutku kalau kita jadi mahasiswa, wah beneran deh. Kayak pengalaman-pengalaman yang biasa-biasa aja itu tingkatkan menjadi yang luar biasa. Contohnya kayak study abroad kayak gitu. Karena belum tentu loh Kak, ketika kita udah lulus kuliah nih Kak, belum tentu kan kita bisa mendapatkan fasilitas kayak gitu. Gitu sih Kak. Jadi memang privilege sekali ya buat mahasiswa-mahasiswa Indonesia gitu. Dan sepertinya juga tidak hanya di ITS gitu kan yang memfasilitasi apa program-program seperti ini gitu. Jadi nggak ada alasan lagi buat teman-teman apa ya istilahnya nggak bisa keluar negeri saat kuliah gitu kan. Dan, itu dan apa banyak dari teman-temanku yang ini mungkin juga dia study abroad tapi maksudnya biasanya kan kita insecure-nya tuh bahasa Inggrisku kurang gitu, nanti aku di sananya gimana gitu kan. Nah, poin pentingnya sih sebenarnya language itu praktis gitu. Jadi kalau teman-teman nggak langsung praktek dan langsung nyemplung di areanya itu ya nggak akan bisa gitu kan. Dan banyak dari teman-temanku juga nggak terlalu maksudku skills Inggrisnya tuh nggak terlalu yang high, tapi mereka juga bisa juga study abroad gitu. Jadi kesempatan ini tuh untuk semuanya sih menurutku gitu.